Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Arpan Lim, kode sahamnya TBLA, nama perusahaannya yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya TBLA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga sahamnya cenderung downtrend ya. Dari harga tertingginya di harga Rp1.065 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp755 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022. Di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau donating, seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini TBLA. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01 kemudian 03 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi small akumulasi. Jadi, ketika investor besarnya terus akumulasi, apalagi nanti di perdagangan selanjutnya mereka melakukan masif akumulasi, maka kepentingan mereka akan semakin besar dan harga sahamnya berpotensi naik nantinya, seperti itu. Karena semakin banyak mereka memiliki barangnya, tentu mereka akan berusaha untuk menjual di harga atas. Maka nanti mereka harus markup harga, seperti itu. Nah, namun ketika di aksi berikutnya mereka melakukan distribusi, apalagi masif distribusi, maka itu tanda awal bahwa penurunan masih akan terus terjadi dan lebih dalam lagi tentunya. Karena mereka pun jualan seperti itu. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 99,8% saham perusahaan PT Tunas Baru Lampung ini telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,8% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 55,4%. Ini porsi kepemilikan investor besar yang cukup baik untuk ditradingkan, ya, untuk trading bulanan. Namun kurang baik untuk investasi jangka panjang karena investor besarnya telah melepas porsi kepemilikannya hampir 50% seperti itu, 40 lebih ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kepentingan mereka sudah mulai berkurang seperti itu. Nah, tapi nanti kita cek lagi kembali apakah kepemilikan investor semi retailnya besar.
Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 9,4%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil ya. 9,4% itu kecil kategorinya ya. Jadi berarti retailnya sedikit, nah sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail tentunya. Baik itu investor asing maupun investor lokal seperti itu. Jadi lumayan ada semi retailnya di sini lumayan banyak seperti itu. Kurang lebih 30-an persen. Jadi ini bagus untuk kategori ditradingkan dalam jangka panjang. Mungkin 6 bulan sampai 1 tahun itu oke lah seperti itu. Nah, kesimpulannya seperti yang saya katakan tadi, karena masih akumulasi sebaiknya dipantau dulu, nanti kalau sudah masif akumulasi baru beli banyak di sini. Ikuti aksi investor besarnya seperti itu. Namun kalau di perdagangan besok-besok mereka distribusi, nah sebaiknya jangan dulu masuk ke perusahaan ini. Nah, untuk data peta kepemilikannya juga termasuk oke untuk ditradingkan. 55% itu besar ya. Untuk trading itu besar, sedangkan semi retailnya juga untuk ditradingkan itu cukup besar seperti 30-an persen. Yang bagus itu retailnya sedikit di sini. Kalau retailnya misalkan 40 atau 50%, nah itu yang sebaiknya dipertimbangkan untuk trading jangka panjang. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arfan Lim. Sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan bergabung, klik linknya ada di kolom deskripsi. Nanti rekan-rekan investor bisa bertanya seputaran saham-saham yang rekan-rekan miliki atau rekan-rekan sedang pantau, apakah aksi investor besarnya akumulasi atau distribusi. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.